Jadi asam amino itu adalah senyawa yang memiliki dua gugus. Yang pertama adalah, mohon maaf dok, untuk slide-nya belum tertampilkan dok, baru file-file di laptopnya dok. tadi katanya kelihatan. Belum dok. Belum dok. Oke. Ini udah belum? Sudah dok. Oke. Ya. Nih, jadi ada dua ini ya. Ini gugus karboksil dan ini gugus amino ya. Dan memiliki rantai samping. Tapi harus diingat gugus karboksil dan gugus karboksil dan gugus aminonya terletak pada atom C yang sama. Nih, ya. Apa yang membedakan asam amino yang satu dengan asam amino yang lain adalah di sini. Di rantai samping ini, ya. Nah, jadi bagaimana overview dari metabolisme asam amino itu kita lihat dari sini, ya. Intraseluler protein, ya, protein di dalam sel. Protein dalam sel kita sumbernya dari mana? Dari asam amino, ya. Protein disusun dari asam amino. Asam amino ini berasal dari mana? Dari makanan. Ya, ada yang berasal dari protein tubuh kita juga. Nah, itulah ya, dari makanan diubah menjadi asam amino, kemudian diubah menjadi protein lagi di dalam tubuh kita. Lalu bagaimana nasib asam amino? Apakah bisa menjadi produk-produk lain? Ya. Kita kan disuruh makan asam amino misalnya supaya metabolisme tubuh kita bagus, ya, lancar. Bukan hanya protein yang bagus, tapi metabolisme yang lain bagus, ya. Kebutuhan kita terhadap asam amino itu menjadikan proses homeostasis dalam tubuh kita menjadi seimbang. Nah, jadi asam amino ini ya, akan dibuang gugus gugus aminonya dalam bentuk amonia. Nah, amonia ini beracun atau tidak? Beracun. Maka dia harus didetoksifikasi melalui siklus urea hingga menghasilkan urea yang tidak beracun. Urea ini nanti kita buang. Kemudian dia memiliki rangka karbon. Rangka karbon ini mau jadi apa nanti? Nah, itulah gunanya, bisa menjadi glukosa, ya. Di sini glukosa, atau bisa menjadi benda keton. Dokter Desi ada apa, Dokter Desi? Dokter Tuban, ini ada Dokter Tria. Oh, Tria. Bentar. Tria ikut kuliah nggak sekarang? Ada nama Tria? Tria Edwin. Enggak ada dok. Tidak ada ya? Tidak ikut. Dia saya suruh ikut. Itu nama ujiannya. Ini? Jadi dari 72 jadi 77 ya? Dari ini nama lah. Dari 86 jadi 63 ya? Lemaknya dia dapat 86 ya? Oh, ikut apa? Mana? Soal aku dapat 6 dia cuman. Makanya aku suruh kuliah dapat 6 deh soal aku. Iya, untuk aku cek ini mah yang ada pada beda ini. Kan sudah dicoba kan pakai ini kemarin, pakai apa namanya? CBT. Iya. Lalu saja HP. Halo. Nah, terima kasih. Siapa? Oke ya, kemudian bisa menjadi produk-produk lain ya di sini nanti ya yang kita butuhkan, termasuklah nanti neurotransmitter ya. Kita lanjut
Nah, ini asam amino secara umum terbagi menjadi dua berdasarkan kebutuhan nutrisi, yaitu asam amino esensial dan non esensial. Ya. Yang kanan ini adalah non esensial, yang kiri ini adalah esensial. Kalian tinggal hafalkan saja pakai jembatan keledai misalnya. Pas saja yang masuk dengan yang esensial maupun yang non esensial. Maksudnya di sini kita butuh atau tidak ada di dalam makanan. Nah, kalau yang esensial itu penting di dalam makanan karena kita tidak bisa bikin. Yang non esensial ini tidak masalah, tidak ada dalam makanan. Yang penting kita karena kita bisa bikin sendiri di dalam tubuh kita. Tapi secara fungsi keduanya penting semua, esensial semua, tapi hanya di dalam makanan saja. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Kalau kalian ngantuk minum kopi, ya. Oke. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa sumber asam amino dalam tubuh kita bisa dari dalam makanan atau bisa dari protein intraseluler. Nah, kalau yang asam amino esensial maka sumbernya dari makanan. Sedangkan asam amino non esensial maka disintesis dari dalam tubuh kita melalui proses yang disebut dengan transaminasi atau reduksi deaminasi. Nah, ya. Ini dua reaksinya. Ya. Sumbernya dari mana? Dari asam amino yang sudah ada dalam tubuh kita atau dari asam alfa keto namanya. Nah, kita lihat di sini, ya. Piruvat, ya kalian tahu piruvat ya, hasil dari glikolisis itu bisa diubah menjadi asam amino alanin, ya. Kemudian alanin sendiri, alfa ketoglutarat bisa diubah menjadi glutamat. Nah, seperti itulah ya nama reaksinya, reaksi transaminasi. Ada yang reduksi aminasi. Apa saja sumbernya? Sumber prekursor biosintesis. Prekursor itu bahan mentahnya. Bahan mentah atau bahan sumber untuk disintesis. Kalau kita ini sebutnya apa ya? Kalau mau bikin pempek apa sumbernya? Sagu. Ini ada senyawa intermediate di glikolisis, siklus Krebs maupun HM-Besan, ya. HM-Besan. Nah, ini ya ribosa fosfat, ya, fosfogliserat, piruvat tadi ya. Bisa juga alfa ketoglutarat, oksaloasetat, itulah sumber-sumbernya. Ya, banyak lagi sumber lain, tapi yang ingin saya tekankan bahwa asam amino bisa disintesis dari senyawa intermediate pada glikolisis, siklus Krebs maupun HM-Besan. Nah, ini gambar yang lebih menarik lagi. Kita lihat di situ ada yang warnanya agak apa namanya? Agak orange atau kekuningan ini, ya. Nah, ini apa ini? Reaksinya transaminasi, ya. Ini transaminasi. Ini transaminasi. Kemudian ada yang namanya reduksi aminasi. Ini dari oksoglutarat ini atau alfa ketoglutarat, ya. Sini kalau
Nah, itu proses sintesis dari asam amino dalam tubuh kita. Kok ada asam amino yang esensial dapat disintesis? Ini contohnya ya. Ini ya. Ini katanya tadi asam amino esensial tidak bisa disintesis oleh tubuh. Bisa secara disintesis, tetapi tidak cukup. Makanya kita tetap butuh dari luar. Kita tetap butuh dari luar tubuh kita. Nah, makanya asam amino dibagi menjadi dua tadi, ya, esensial dan non esensial secara nutrisi. Nah, kalau kalian pernah sakit hati, misalnya ya, sakit kuning, maksud saya, nanti kalian akan kenal namanya enzim SGOT atau SGT atau ALT atau AST. Nah, enzim ini adalah enzim yang berperan untuk sintesis asam amino, terutama di hati. Makanya, kalau ada kerusakan sel hati pada penyakit hepatitis, ya, maka kedua enzim ini akan meningkat kadarnya di dalam darah. Ya, sampai saat ini masih digunakan untuk menilai kerusakan hati, yaitu SGOT dan SGPT, enzim yang berguna untuk sintesis asam amino. Oke, itulah sintesis dari asam amino. Kalau sintesis protein, nanti melalui proses yang disebut dengan transkripsi dan translasi. Belajarnya bukan di sini, di biologi molekuler. Ya, pernah dengar kan transkripsi translasi di kelas 3 SMA? Pernah dok. Nah, sekarang kita kan punya protein. Ngapain proteinnya dibongkar menjadi asam amino? Kan enak-enak kan sudah jadi protein, terus bekerja. Apa dibongkar? Karena tidak ada yang abadi. Ya. Makanya protein juga demikian. Dia memiliki waktu paruhnya 30 menit sampai 150 jam. Jadi kalau sudah lewat, dia akan dihancurkan. Apa saja yang menghancurkannya? Yang dikenal dengan protease atau peptidase, ya, enzim proteolisis namanya. Ya. Nah, inilah yang akan menghancurkan protein. Ya, protein umum itu biasanya 100 jam baru hancur. Sedangkan protein regulator itu bisa hitungan menit sampai jam. Contohnya, kalian ganti kulit berapa lama? Itu protein itu. Ya, 3 hari mulai. Kalau kita tidak mandi itu kelihatan itu daki-daki kita ya. Sebagian protein itu juga luruh. Nah, tetapi protein-protein yang berperan untuk apa misalnya? Untuk mencerna protein misalnya. Atau ya, enzim. Kalian udah belajar enzim ya? Sudah belum? Sudah kan? Nah, protein-protein yang berperan sebagai enzim itu ketika misalnya kita makan ayam, ya ayam itu banyak proteinnya. Ketika kita makan ayam, proteinnya keluar kan, enzimnya keluar. Tetapi ketika kita nggak makan ayam lagi, enzimnya sudah dihancurkan seperti itu. Atau insulin misalnya, kalau kita makan, ya dia dikeluarkan. Kalau sudah nggak makan lagi, nanti dia dihancurkan. Ya. Nggak begitu mati kita, makanya harus ada regulasi. Nah, ya. Nah, tadi saya mengatakan bahwa protein itu akan dihancurkan jadi asam amino. Nah, asam amino ini kemudian akan diubah menjadi glukosa atau benda keton. Tadi di overview tadi kan sudah saya sebutkan. Tujuannya untuk apa? Untuk mengatasi kekurangan energi di dalam tubuh kita. Ya. Nah, ini adalah asam amino apa saja yang bisa diubah menjadi glukosa, yang bisa diubah menjadi benda keton. Kalau yang hanya bisa diubah menjadi benda keton yaitu leusin dan lisin. Nah, ya. Leusin dan lisin. Yang lainnya itu bisa diubah menjadi glukosa. Sedangkan ada yang campuran ya. Kapan ini terjadi? Pada saat kelaparan. Nanti Dr. Sapyudin yang menjelaskan lebih detail. Kapan kita harus menggunakan glukosa,
menggunakan asam amino ataupun menggunakan asam lemak. Nanti di metabolisme terpadu atau keterkaitan antar metabolisme. Nah, bagaimana asam amino bisa diubah menjadi glukosa, bisa diubah menjadi benda keton? Kalau kita lihat bahwa di dalam sintesis protein, sintesis asam amino, maka reaksinya bersifat bolak-balik. Nah, maka ketika reaksinya bersifat bolak-balik, maka jalur tadi, jalur sintesis tadi menjadi kebalikan dari jalur katabolisme rangka karbon asam amino. Nah, contohnya tadi, glutamat itu bisa diubah lagi menjadi alfa ketoglutarat, atau alanin bisa diubah menjadi piruvat. Seperti itu. Nanti kita lihat. Nah, di sini kita lihat jalur asam amino glukogenik. Ya. Ya. Dari glutamat, ya, kemudian isoleucin sampai valin, mereka ikut ke dalam siklus Krebs, kemudian diubah menjadi oksaloasetat. Setelah itu akan diubah menjadi glukosa. Ini yang kemarin kita katakan sebagai gluconeogenesis. Kita kemarin menyebutkan salah satu sumber dalam gluconeogenesis adalah asam amino. Nah, kemudian ini adalah pembentukan benda keton. Benda keton itu ada 3. Yang pertama adalah asetoasetat, yang kedua aseton, dan yang ketiga adalah beta hidroksibutirat. Yang bisa menjadi sumber energi adalah asetoasetat dan beta hidroksibutirat. Sedangkan aseton nanti dikeluarkan melalui urin. Makanya kalau orang sakit diabetes mellitus tidak terkontrol, maka akan didapatkan benda keton di urinnya. Itu adalah aseton. Atau dibuang melalui nafas. Ya. Nah, itu contoh-contoh benda keton. Dari mana sumbernya pada keadaan lapar itu? Di sini yang murni sebagai asam amino ketogenik itu adalah leusin dan lisin. Tetapi ada asam amino lain, ya, seperti triptopan, alanin, dan sebagainya. Nah, asam amino ini menjadi kebutuhan tubuh kita. Bukan hanya untuk menyusun protein, tetapi tadi saya katakan dia berperan dalam menjaga homeostasis tubuh kita supaya tetap sehat, tetap tumbuh dan berkembang. Salah satunya adalah pembentukan senyawa poliamin. Ya. Dari asam amino prolin. Perannya apa? Untuk memicu proses pertumbuhan sel atau proliferasi sel. Kemudian pembentukan senyawa-senyawa yang digunakan untuk menjaga DNA supaya diekspresikan atau tidak diekspresikan, ya, membentuk S-adenosil methionine, nah, dari asam amino methionine. Kemudian dari asam amino tirosin bisa disintesis ya, hormon katabolik. Kemudian dari glutamat ini ada lanjutannya, ya, tidak tampak di sini. Bisa disintesis GABA, ya, gamma amino asid butyric, ya, amino butyric acid, ya, GABA, yang berperan di sinaps saraf, ya, untuk membantu pergerakan, koordinasi. Kemudian arginin itu digunakan untuk memproduksi nitrat oksida untuk vasodilatasi pembuluh darah dengan cara meningkatkan second messenger CGMP, ya, atau membentuk kreatin fosfat, yaitu fosfat energi tinggi yang digunakan untuk metabolisme otot. Ini orang fisiologi biasanya yang membahas fisiologi, nanti juga belajar kalian. Tapi orang perawatan sendiri mengajar.
Halo, Assalamualaikum. Ya. Oke. Ya, ya, ya. Bentar ya. Perawatan. Mana nama aku nih? Subandrate. Aku jawab oke baik. Nak ke Bangka nih Bu, aduh. Antigen. Iya, Jumat. Jadi Jumat jangan rapidnya. Tidak tahu, berangkatnya jam 11. Oh, semester genap daring, ini sudah keluar edaran. Iya. Sudah. Praktikum daring kita. Oke, kita lanjut ya. Kalian kalau sudah bosan bilang ya, kita selesaikan. Nah, selanjutnya kita biosintesis urea ya. Kalian ini kalau kita kumpulkan orang-orang ini ya, ternyata kita bisa mengalahkan pusri. Kita bisa bikin pupuk urea juga kita. Di dalam tubuh kita, asam amino itu akan dideaminasi dengan cara menghilangkan gugus aminonya. Membentuk amonia. Nah, amonia ini beracun, toksik. Ya. Amonia ini bisa juga berasal dari bakteri di usus, ya, hasil pembusukan makanan di usus besar. Nah, ya diserap, masuk ke vena porta, masuk ke hati. Kalau dibiarkan terus, berbahaya. Dapat menghentikan siklus Krebs di otak. Nah, ya, kalau siklus Krebs berhenti kan mati kita. Karena siklus Krebs adalah penyokong energi di dalam tubuh kita. Ya, tidak berhenti dia. Mau keadaan lapar, mau kenyang, dia nggak berhenti. Nah, makanya amonia tadi harus didetoksifikasi melalui proses yang disebut dengan siklus urea. Siklus urea mengubah amonia yang toksik menjadi urea. Urea kemudian dibuang melalui urin. Kalian pupuk ya, kalian coba cium urea, mirip nggak dengan bau urin? Nah, ini prosesnya ya. Alfa ketoglutarat, ya, glutamat menjadi alfa ketoglutarat, ya, dihilangkan gugus aminonya menjadi amonia, kemudian amonia masuk ke. Nah, kita langsung saja ke gambar. Nah, pertama reaksi yang penting adalah ini, nomor 1 ini. Mengapa? Karena mengubah amonia yang toksik menjadi karbomoil fosfat yang tidak toksik. Apa yang paling berperan? Karbon 1.
Karbomil fosfat sintetase 1. Inilah yang penting. Ya, reaksi. Terjadi di mana ini? Mitokondria. Di dalam mitokondria. Selanjutnya adalah siklus. Nah, siklus sampai terbentuknya ini. Ya. Sekarang ini sudah digunakan orang untuk obat-obatan, untuk memodifikasi obat-obatan sehingga bisa bekerja di siklus urea, sehingga siklus urea ini bisa cepat, terutama orang-orang yang mengalami sakit hepar misalnya, sakit liver, ya, gagal hati, hepatitis B atau sirosis hepatis, supaya amonia tadi cepat diubah menjadi urea. Nah, ini dibaca saja ya, ini vitamin. Ya. Nah, ini memperlihatkan bahwa asam amino yang kita makan itu akan dibawa ke hati. Makanya peran hati tadi sangat besar. Ya. Nah, nanti akan distribusikan asam amino sesuai dengan kebutuhan atau karakteristik dari jaringan. Nah, untuk jaringan otot, maka yang dibutuhkan itu adalah asam amino rantai cabang. Asam amino rantai cabang itu apa saja? Isoleusin, leusin, dan valin. Itulah asam amino rantai cabang. Perannya untuk apa? Untuk membentuk protein otot. Nah, makanya asam amino rantai cabang ini juga banyak digunakan sebagai suplemen tambahan pada susu-susu, ya, atau suplemen pada binaragawan yang ingin membentuk otot. Nah, tadi ada juga di hepar ini asam amino tadi diubah menjadi glukosa ya melalui gluconeogenesis, urea ya, melalui siklus urea.